Siapakah orang-orang yang paling susah dilayani jadi sukses? Apakah Anda? Semoga tidak ya. Gitu ya, jadi malu. Malu identitasnya ketahuan sebagai penambang yakin. Saya melihat dan saya mendengar ya kemarin di Lampung, masih banyak pionir itu malu-malu. Gitu ya, jadi malu. Malu identitasnya ketahuan sebagai penambang pi, nanti dicap halu. Saya kira begini, saya yang memang sudah semenjak 2021 bulan Februari di Network, saya memandang ini sebagai belum bebasnya psikologi Bapak Ibu sahabat sekalian di Pi Network ini. Jika sahabat sekalian, Bapak Ibu sebagai pionir sejati, sebutan apapun, label apapun dialamatkan ke Bapak Ibu, ke kita, itu hanya dianggap angin lalu saja. Mbak iya sing full senyum. Sobat Kuda Putih TV, mohon dukungannya untuk like, share, teman dan grup lain, subscribe, dan ketuk loncengnya untuk berlangganan gratis dengan Kuda Putih TV. Terima kasih. Halo sobat-sobatku Kuda Putih yang baik hati, yang saya sayangi dan yang saya hormati. Kita jumpa lagi bersama Kuda Putih TV. Informasi terbaru yang sangat luar biasa, yaitu sobatku, kita dengarkan info ini. Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada sobatku yang sudah subscribe, yang sudah share video-video Kuda Putih TV, dan juga yang sudah like serta memberikan komen. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sekali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bagi sobat-sobatku yang belum subscribe, kami mohon silakan segera subscribe dan ketuk notifikasinya dan share kepada semua teman-teman. Semoga info ini bermanfaat. Sobat-sobatku Kuda Putih TV, bagi sobat-sobatku yang tidak tahu atau tidak mau tahu tentang apa itu Picoin, saya ingatkan kembali kepada sobat-sobatku bahwa Picoin itu adalah mata uang digital yang bisa kita dapatkan melalui aplikasi Pi Network, dan kita bisa mendapatkan mata uang digital ini secara cuma-cuma atau gratis 100% sobat-sobatku. Bagi sobat-sobatku yang melihat video ini dan belum menjadi pionir, ayo segera mengambil kesempatan ini selagi gratis. Cukup menggunakan smartphone kita bisa mengumpulkan harta atau mengumpulkan mata uang digital ini secara cuma-cuma. Kedepan mata uang digital ini akan membuat ekonomi kita berubah sobatku. Tetapi bagi sobat-sobatku yang tidak percaya, ya sesuai dengan judul daripada video ini, berarti sobat-sobatku salah satu orang yang susah dilayani. Teringat dengan kata-kata Jack Ma, orang-orang yang bermental miskin itu adalah orang-orang yang susah dilayani. Diberi sebuah peluang dengan gratis, mereka pikir itu jebakan. Ditawarkan investasi kecil, katanya hasilnya tidak besar. Ditawarkan investasi yang besar, katanya mereka nggak punya modal. Diajak melakukan hal-hal yang baru, mereka berpikir bahwa mereka tidak punya pengalaman. Diajak bisnis tradisional, katanya persaingannya itu berat sekali di luaran. Diajak bisnis yang model baru, katanya itu multi level marketing.
Diajak buka toko, katanya ngeluh gak bebas. Diajak bisnis apa aja, mereka bilang mereka gak punya keahlian. Jadi orang-orang bermental miskin ini selalu berpikir lebih banyak daripada profesor, tapi bertindak lebih sedikit dari orang buta. Dan coba Anda tanyakan kepada mereka, apa yang sudah mereka lakukan terhadap hidup mereka? Niscaya mereka akan susah untuk menjawab apa yang Anda tanyakan. Padahal hidup itu berjalan terus. Dan tanpa mereka sadari, mereka itu lagi menyia-nyiakan hidup yang hanya sementara di dunia ini. Apa yang terjadi dengan kita sekarang? Karena tindakan dan pemikiran kita di masa yang lalu, di tahun-tahun lalu. Kalau sekarang kita hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada perkembangan dan cenderung hidup kita itu malah menurun, bisa dipastikan tahun-tahun yang lalu itu kita nggak ngapa-ngapain sama sekali. Nah, kalau kita nggak ngapa-ngapain, terus kita pertahankan nggak ngapa-ngapain kita itu sekarang, bisa dipastikan masa depan kita atau tahun-tahun yang akan datang kita akan sama aja seperti sekarang. Selalu ada kesamaan apa yang dilakukan oleh orang-orang gagal dan bermental miskin ini. Kesamaan itu adalah sepanjang hidup mereka, mereka hanya menunggu dan menunggu. Andai saya punya uang, saya akan bla bla bla. Andai saya jadi pimpinan, saya akan ini, saya akan itu. Andai kata, jikalau, meskipun, dan akan tetapi, selalu jadi kata-kata manis yang secara tindakan itu omong kosong. Ada sebuah konsep yang bagus untuk kita bisa jadikan pegangan. Kalau kita mau hidup kita sulit ke depannya, maka sekarang ambillah pilihan-pilihan yang gampang. Nonton Netflix berseri-seri, scroll TikTok berjam-jam, nongkrong dengan teman-teman, bangun kapanpun kita mau, dan lakukan apapun yang kamu suka. Itu adalah tindakan yang sangat gampang. Tapi konsekuensinya adalah masa depan yang sulit. Atau kita mau mengambil pilihan yang kedua, yaitu kalau mau kehidupan ke depan kita gampang, maka sekarang kamu harus mengambil pilihan-pilihan yang sulit. Bikin rencana hidup, disiplin terhadap waktu, belajar hal-hal yang baru tanpa melupakan untuk mempertajam ilmu-ilmu yang lama, berteman dengan orang-orang yang mau diajak bertumbuh. Dan itu semua adalah pilihan-pilihan yang sulit. Tapi dengan pilihan-pilihan tersebut, insya Allah hidup ke depan kita itu akan jadi gampang. Merasa berdosalah ketika kamu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hindarilah hal-hal yang tidak bermanfaat. Makan makanan yang sehat, tidur yang teratur. Ya susah memang, tapi insya Allah hal-hal yang sulit yang kamu jalani itu akan membuat hidupmu gampang ke depannya. Dan gampang di masa-masa yang akan datang. Setiap tindakan selalu siaplah dengan konsekuensinya. Mau gampang sekarang, sulit ke depannya, atau mau sulit sekarang, gampang ke depannya. Itu semua pilihan hidup. Dan dari semua pilihan itu tidak ada yang salah. Tapi bersiaplah dengan konsekuensinya. Susah memang dibedakan mana orang yang serius mau berubah dan orang yang cuma ngomongnya doang yang besar. Kamu tahu kalau hidupmu masih serba kekurangan, tapi kamu malah tidak mau kerja keras. Kamu tahu kalau sukses itu butuh perjuangan dan kegagalan, tapi kerjamu hanya mengeluh dan banyak protes. Kamu tahu kalau kamu kurang, tapi justru kamu bangga dengan kekuranganmu itu. Bahkan parahnya, kekurangan itu justru kamu jadikan alasan pembenaran kenapa kamu masih seperti ini. Ya wajarlah dia sukses, dia akan punya modal, sedangkan saya, ya wajarlah orang tuanya kaya, sedangkan saya, ya wajarlah dia didukung, sedangkan saya, ya wajarlah, maklumlah, mereka yang pantas apalah, dan bla 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 bla. Banyak sekali alasan yang Anda ungkapkan. Sobat-sobatku Kuda Putih TV, jangan di skip dulu ya. Ini ada pesan-pesan dari Kapten Garuda Pasifik atau salah satu staf Kementerian Dalam Negeri dan juga pionir, sobat. Silakan simak kata-kata beliau. Saya melihat dan saya mendengar ya kemarin di Lampung, masih banyak pionir itu malu-malu gitu ya. Jadi malu identitasnya ketahuan sebagai penambang pi, nanti dicap halu. Saya kira begini, saya yang memang sudah semenjak 2021 bulan Februari di Network, saya memandang ini sebagai belum
bebasnya psikologi Bapak Ibu, sahabat sekalian, di Pi Network ini. Jika sahabat sekalian, Bapak Ibu sebagai pioner sejati, sebutan apapun, label apapun, dialamatkan ke Bapak Ibu, ke kita, itu hanya dianggap angin lalu saja. Saya tidak dalam rangka mencuci otak ya, tidak. Saya memberikan ini sebagai seorang pioner yang melihat bahwa pentingnya posisi kita dalam bersikap. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai seorang pioner sejati hari ini masih malu-malu terkait Pi Network, nanti harga dirinya akan jatuh karena dibilang halu, Bapak Ibu itu keliru. Keliru di Pi Network. Saya menyarankan segera berhenti dan hapus saja aplikasi itu. Tidak ada gunanya Bapak Ibu menambang Pi ketika Bapak Ibu masih malu-malu, dan bahkan mungkin yang paling jeleknya itu menjelek-jelekkan Pi Network. Tatap wajah saya begitu ya. Saya AST Garuda Pasifik, Kapten Garuda Pasifik. Jadi, tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini tidak seperti itu. Bapak Ibu itu orang hebat begitu ya. Tolong sampaikan pesan saya kepada teman-teman, ambil ini dan perdengarkan ke yang bersangkutan mungkin. Kalau masih ada yang malu-malu, masih ragu dengan statusnya sebagai penambang Pi, ya saya hanya mau katakan, kalau boleh jangan malu lagi. Karena koin Pi di tangan teman-teman ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Kalau ada yang berteriak amin, ya bilanglah amin kan. Saya juga kan tidak mendengar teriakannya itu. Jadi koin Pi ini sangat dahsyat teman-teman. Jangan malu, jangan malu. Kuatkan keyakinan yang kokoh bahwa Pi jalan pemulihan ekonomi keluarga, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah malu, tidak usah ragu dengan Pi Network. Ini sudah 4 tahunnya dalam dunia pendidikan. Sebetulnya ini sudah lulus begitu ya, sudah lulus. Ini sudah lulus begitu ya. Dalam dunia apalagi? Dalam dunia bisnis, 4 tahunnya ini sudah meluncur ke bulan, sehingga itulah yang kita temui di salah satu ikonnya Mynet itu. Gambarnya bukan kucing, bukan merpati, tapi roket yang memang posisinya udah roket meluncur begitu ya. Jadi ya teman-teman, ini sangat penting bagi kita. Tolong tetap semangat, tetap fokus menambang, dan sedapat mungkin sahabat Nusantara tetap yakin pada diri sendiri bahwa inilah jalan berkat yang Tuhan berikan. Tuhan pertemukan dengan kita. Mungkin di awal kita menambang ini penuh dengan keraguan, di awal kita menambang penuh dengan ketidakpercayaan, di awal kita menambang penuh dengan perkataan halu yang keluar dari mulut. Oh, ini halu. Tapi ya kita terus menambang. Dan saat ini kita sudah tersadarkan. Ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Artinya memang ini jalan berkat untuk kita. Sobatku, Picoin ini adalah mata uang digital yang memiliki nilai sangat signifikan, bukan aset digital yang diperjualbelikan. Berapa sebenarnya nilai Picoin ini? Silakan simak berikut. Kurang lebih 42.300.000 orang yang menyatakan global consensus value 314.159 sama dengan 1 Pi sah. Begitu ya. Jadi mulai malam ini teman-teman, berbanggalah kita bahwa ada 42.300.000 orang yang menyatakan global consensus value
314.159 sama dengan 1pi itu sah, gitu ya. Demikian sobatku video yang kami buat kali ini. Bagi Sobat Kuda Putih TV yang sudah menjadi pionir, jangan lupa untuk terus klik petirnya. Bagi sobatku yang ingin menjadi sultan baru, silakan segera ambil peluang ini untuk menjadi pionir. Bagaimana caranya? Hubungi nomor yang ada, hubungi yang membagi video ini. Anda akan mendapatkan edukasi secara detail dan cuma-cuma. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman Anda.